Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuruda dari kelas PKA 2019 NIM 010 akan mereview materi Biokimia 2 tentang replikasi, transkripsi, dan translasi. Sebelum itu, terdapat gambar sebagai berikut. Nah, pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa manusia memiliki perbedaan, yaitu mulai dari warna kulit, habis itu jenis rambut, bahkan perbedaan warna bola mata. Hal ini dapat dikarenakan oleh satu hal, yaitu adanya gen pada manusia. Nah, apakah gen tersebut? Gen merupakan informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA yang kemudian diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA yang dilanjutkan dengan proses translasi, yaitu adanya perubahan RNA menjadi protein. Nah, dapat disimpulkan bahwa gen merupakan sangat penting bagi kehidupan. Kenapa? Karena merupakan media penyaluran atau pewarisan sifat orang tua kepada anaknya. Dalam gen juga dapat diekspresikan, yaitu melalui dua, yaitu fenotip kualitatif, yaitu seperti perbedaan warna kulit, serta perbedaan warna pada bola mata, serta fenotip kuantitatif seperti mulai dari perbedaan berat badan dan tinggi badan. Nah, sebelum itu ada perbedaan antara DNA dan RNA, yaitu sebagai berikut. Ya, ini merupakan perbedaan dari DNA dan RNA. Yaitu pada DNA terdapat dua tangga berbilin, sedangkan pada RNA hanya terdapat satu tangga berbilin. Serta apabila dilihat dari strukturnya, DNA yaitu merupakan deoksiribosa, yaitu pada C nomor 2-nya mengikat gugus H, mengikat H, sedangkan pada RNA yaitu merupakan monosakarida ribosa yang pada C nomor 2-nya mengikat gugus OH. Kemudian dilihat dari basa nitrogennya memiliki kesamaan pada pirimidin, yaitu terdapat guanin dan adenin. Perbedaan pada DNA dan RNA yaitu pada basa nitrogen purin, yaitu apabila DNA terdiri dari sitosin dan timin, apabila RNA timin digantikan oleh uransil. Selanjutnya itu merupakan dogma sentral biologi molekuler. Nah, hal ini itu merupakan sentral dari penurunan sifat orang-orangnya dan seperti itu. Jadi dalam dogma sentral biologi molekuler ini terdiri dari replikasi, yaitu menduplikat dari DNA tersebut, kemudian dilanjut dengan transkripsi, yaitu mensintesis RNA, yang kemudian RNA tersebut akan dilanjutkan di proses translasi, yaitu untuk disintesis menjadi protein. Nah, ini pembahasan kita pada kali ini, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, replikasi sendiri merupakan proses penyalinan secara utuh dua untaian DNA menjadi dua untaian yang baru. Replikasi merupakan fungsi genotipik, yaitu karena DNA memiliki menyimpan informasi genetik serta menurunkan kepada anaknya. Dalam teorinya terdapat tiga penyalinan, yaitu yang pertama replikasi konservatif, yaitu seluruh tangga berbilin DNA awal tetap dipertahankan. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini DNA awal tetap dipertahankan. Selanjutnya ada replikasi semi konservatif, yaitu tangga berbilin mengalami pembukaan terlebih dahulu sehingga kedua untaian polinukleotida tidak akan saling terpisah. Nah, ini kan tangga berbilin awalnya yang warna merah, itu terpisah menjadi dua seperti ini.
Nah, dapat dilihat. Nah, selanjutnya ada replikasi dispersif, yaitu kedua untayan polinukleotida mengalami fragmentasi di sejumlah tempat. Kemudian fragmen polinukleotida tersebut akan terbentuk menjadi cetakan bagi fragmen nukleotida baru, sehingga terbentuk seperti fragmen-fragmen yang saling berselang-seling. Nah, ini terlihat bahwa terdapat selang-seling merah, biru, itu menunjukkan bahwa merupakan replikasi dispersif. Nah, apa mekanisme replikasi dari DNA? Pada awal mulanya ini merupakan DNA induk, yaitu awal dari DNA sebelum replikasi. Setelah itu DNA ini akan dikenai oleh enzim helikase, yaitu untuk memisahkan ikatan ganda pada DNA, sehingga akan terbentuk dua seperti ini. Ada juga bantuan dari protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rangkaian tunggal, yaitu agar tidak menjadi satu kembali. Nah, ini pada titik ini itu merupakan gardu replikasi, yaitu tempat berpisahnya atau terpisahnya DNA induk. Nah, saat terbagi menjadi dua ini, pada kedua bagian ini memiliki nama yang berbeda, yaitu yang pertama disebut leading strand, dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Kenapa pada leading strand bentuk berkelanjutan? Karena sudah sesuai dengan pembentukannya, yaitu dari arah 5 ke 3 searah. Sedangkan untuk yang satunya lagi itu disebut lagging strand, yaitu dibentuk dengan sepotong-potong. Nah, pada lagging strand ini itu pertama adalah dibantu dengan primase untuk membentuk RNA primer. Kemudian RNA primer tersebut akan diperpanjang oleh DNA polimerase yang akan membentuk fragmen Okazaki. Nah, ini akan selalu terputus-putus karena perjalanannya itu dari 3 ke 5. Yang seharusnya dari 5 ke 3. Jadi perjalanannya itu gini. Gini seharusnya. Nah, dengan begitu, ini kan terpisah-pisah. Maka akan disatukan oleh ligase, menyambung fragmen Okazaki sehingga menjadi utuh. Di sini ligase akan digabung kembali seperti itu. Nah, ini berikut merupakan penjelasan dari replikasi, mungkin bisa dibaca sendiri-sendiri atau bisa di-pause. Selanjutnya, terdapat komponen dalam replikasi yaitu seperti DNA template, DNA polimerase, enzim primase, enzim helikase, protein SSB, dan enzim DNA ligase. Nah, kita memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap transkripsi, yaitu proses penyalinan salah satu untaian DNA menjadi mRNA. Transkripsi ini berbeda dengan replikasi, di mana saat replikasi kedua-duanya dicetak menjadi cetakan. Tetapi pada transkripsi ini hanya salah satu untaian saja, yaitu untaian dari arah 5 ke 3. Nah, molekul RNA yang dihasilkan ini merupakan transkrip penuh dari instruksi pembangun protein suatu gen. Biasanya RNA ini disebut dengan messenger RNA, yaitu merupakan untaian lurus yang panjang yang tersuspensi dalam sitoplasma yang berfungsi untuk membawa kode genetik ke sitoplasma sebagai sintesis protein. Nah, sebelum menuju ke transkripsi, ada pembahasan tentang kodon asam amino, yaitu molekul RNA berupa 3 kode seperti CCG yang mengatakan sandi dari asam amino protein. Rangkaian kodon tersebut akan berguna dalam sintesis protein. Beberapa kodon juga tidak menyandi asam amino, tetapi sebagai kodon stop proses transkripsi yang berlangsung sepanjang DNA template dengan RNA memanjang dalam arah 5 ke 3. Nah, jadi misal ada kodon RNA-nya itu seperti ini. Ini CCG yang merupakan protein. CCG yaitu berarti tadi dari sitosin, guanin. Ya, jadi berdasarkan bahasa nitrogen pada pembahasan DNA dan RNA sebelumnya. Nah, ini mekanisme transkripsi.
pada mekanisme transkripsi ini terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama ada inisiasi, merupakan awal dari transkripsi, yaitu saat ini promoter berada pada titik awalnya dengan bantuan RNA polimerase membuka DNA. Setelah itu ada tahap elongasi, yaitu tahap yang penting, yaitu tempat penyalinan salah satu DNA untuk menjadi RNA. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi, yaitu di saat promoter telah mencapai titik terminasi atau titik akhir, yaitu sebagai tempat berakhirnya transkripsi. Nah, ini merupakan tahap elongasi yang sangat penting. Jadi ini merupakan promoter tadi yang berguna untuk dari awal sampai akhir dengan bantuan RNA polimerase tadi untuk membuka DNA serta menutup kembali setelah proses transkripsi. Ya, sebelumnya sudah saya bilang bahwa yang disalin merupakan DNA dari arah 5 ke 3. Nah, ini dapat dilihat bahwa RNA nukleotida ini bergabung menjadi satu membentuk RNA. Nah, seperti ini kurang lebihnya untuk proses tahap elongasi. Nah, ini penjelasan mulai dari tahap inisiasi, elongasi, sampai yang terakhir, yaitu akhir dari proses transkripsi. Mungkin bisa dibaca atau di-pause terlebih dahulu. Nah, ini pembahasan yang terakhir yaitu tentang translasi, yaitu proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein pada proses translasi. Nah, sel menginterpretasikan suatu pesan genetik dan membentuk protein sesuai dengan pesan tersebut. Pesan tersebut berupa serangkaian kodon. Nah, kode tadi yang kode-kode tadi di sepanjang molekul mRNA. Nah, interpreternya yaitu tRNA yang berfungsi mentransfer asam amino dari sitoplasma ke ribosom tempat molekul protein dibentuk sewaktu protein disintesis. Nah, ini mekanisme dari translasi secara umum. Yaitu pada tahap pertama ini ribosom akan mengikat ya. Ini ribosom, ini tRNA, ini asam amino yang sudah menjadi polinukleotida. Ini asam amino yang akan bergabung. Dan ini mRNA tadi. Nah, ini saat proses ini tuh tRNA nomor 2 akan melepas karena asam amino yang telah dia pegang ini telah bergabung dengan polinukleotida. Nah, kemudian ini pada tRNA nomor 3 ini akan memutus dengan asam amino dan kemudian ribosom akan membuka kembali ini celah kosong ini dan untuk menerima tRNA yang baru yang siap bergabung asam aminonya gitu. Nah, ini penjelasannya mungkin dapat dibaca sambil saya menjelaskan bahwa pada awal mulanya terdapat enzim aminoasid tRNA sintase, yaitu mengikat asam amino ke molekul tRNA. Ini asam amino, ini molekul tRNA. Nah, kemudian di waktu yang berlainan pula terdapat subunit ribosom kecil yang ini berjalan nanti mRNA hingga sampai bertemu dengan kodon mulai. Saat bertemu dengan kodon mulai, maka subunit ribosom besar ini akan juga masuk sambil diikuti dengan tRNA. Nah, tRNA ini bersifat antikodon. Nah, setelah bertemu dengan tRNA ini, asam aminonya akan terlepas membentuk polinukleotida seperti penjelasan sebelumnya. Nah, saat selesai telah sampai di kodon akhir atau kodon stop, nah ini tRNA semua akan lepas, serta ribosom pun juga lepas dan akhirnya terbentuklah polipeptida, mohon maaf ya, ikatan dengan
ikatan peptida yang akan dilanjutkan ke sintesis protein. Nah, berikut ini merupakan video tentang sintesis protein. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Nah, sekian dari review materi biokimia 2 tentang replikasi, transkripsi, dan translasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.